Kenapa Pratikno otaknya dan dia dipakai Jokowi untuk melegalkan dalam tanda petik bahwa dia memang lulusan UGM itu aja. Saya bilang, Pratikno mau ketemu saya, boleh kita ngomong debat terbuka di publik. Gue bisa baca pikiran lu kayak gimana. Nah, kenapa Pratikno dipakai? Karena dia bisa mengendalikan UGM dan Jokowi butuh status, legalitas, seakan-akan dia lulusan UGM. Karena dia merasa minder diri bahwa dia tidak pernah lulus UGM. Ternyata ijazah sekolah di bawah perguruan tinggi aja jadi rame sekarang. Ijazah palsu. Kalau dia mau pendek, buka aja memang ijazah ada. Kalau nggak ada bilang saya memang nggak lulus, nggak masuk perguruan tinggi, kenapa mesti ngotot? Tanpa sadar, menurut saya, kesimpulan saya, Pratikno ini biang keroknya yang menjebloskan Jokowi, sekaligus dimanfaatkan oleh Jokowi dengan mengatakan dia kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke Pak, Pratikno itu mantan rektor UGM. Katanya salah satu mantan rektor. Buat saya, udahlah, dia mengendalikan UGM pada waktu dia masih dekat dengan Jokowi di istana itu, sehingga rektornya ibu kita ini gelagapan, kelas kiri kelas kanan, susah saya memahami. Jadi tapi suka nggak suka, mau tidak mau nunut aja Bang ya. Bukan mau tidak mundur, susah gagapan karena dia dibantu banyak. Sehingga dia mau ngomong apa gitu. Kalau jahilnya lo nggak nurut, gua buka nih gitu. Dan saya paham betul lah ya. Saling sandra Bang ya. Bukan saling sandra, dia disandera rektornya, udah gampang aja lah. Karena mantan rektor jelas mengatakan nggak benar Jokowi. Kenapa Pratikno otaknya dan dia dipakai Jokowi untuk melegalkan dalam tanda petik bahwa dia memang lulusan UGM itu aja. Dan Jokowi merasa minder kalau dia tidak lulus dari perguruan tinggi, khususnya UGM, padahal dia nggak lulus. Kualitas mikirnya aja nggak ada kualitas mikir lulusan perguruan tinggi, walaupun saya bilang mestinya tidak lulus perguruan tinggi tidak harus berpikir bego, bodoh, kurang bagus seperti Jokowi. Contoh Pak Harto lulusan apa? Enggak bagus mikirnya. Prabowo bagus mikirnya. Masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi kalau Jokowi memang basisnya ya nggak bagus. Ya karena beliau, saya kebetulan belajar memahami ya brain and mind management, saya mengembangkan itu, kita kaitkan dan perilaku. Jadi bagaimana perilaku kita adalah cerminan bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act is who you are. Nah, Jokowi itu kan lihainya, hebatnya dalam operasional dari suatu ide gagasan. Tapi kalau konseptual dia bukan orangnya. Terus siapa Bang yang bikin konsep kira-kira? Ya ada orang di belakang dia lah. Di samping itu kan timnya ada di belakangnya. Minimal komandannya dipimpin Pratikno itu. Kalau saya bilang Pratikno mau ketemu saya, boleh kita ngomong debat terbuka di publik. Gue bisa baca pikiran lu kayak gimana. Saya kemudian belajar, saya mengembangkan itu, dan saya memperdalam itu. Jadi bukan kata buku, saya kerjain, saya kembangin. Jadi udah tahu lah Pratikno yang main semua. Paham saya. Nah, kenapa Pratikno dipakai? Karena dia bisa mengendalikan UGM dan Jokowi butuh status, legalitas, seakan-akan dia lulusan UGM. Karena dia merasa minder diri bahwa dia tidak pernah lulus UGM. Ternyata ijazah sekolah di bawah perguruan tinggi aja jadi rame sekarang. SMA di mana nggak jelas, sampai jadi kericuhan. Tidak mungkin salah satu mantan rektor UGM mengatakan dia tidak pernah kuliah di UGM. Udah nggak benar lah. Kenapa rektor UGM ibu kita ini dia gelagapan? Kalau saya bilang kasihan. Karena dia keroknya sih Pratikno, tadinya nggak disinggung sama sekali, jangan jejak seren tembaknya ibu rektornya.
Jadi kalau biang keroknya untuk kasus Jokowi ya Pratikno dipakai oleh Jokowi dan Jokowi dipakai oleh Pratikno untuk kepentingan dia. Buntutnya apa? Emang nggak ada kaitannya dengan dana, duit, udahlah, paham saya. Jadi udahlah paham. Kalau Jokowi ngomong di medsos, mana buktinya Sukrimadi? Udahlah Pak Jokowi lah, kita kan sama-sama orang bisa aguan, bisa dekat sama Anda. Kalau nggak nyetor dari mana, bisa dekat sama Presiden. Emang nyetor ke Anda? Ya enggak lah, ke anak Anda, jaringan Anda, lingkaran Anda. Mereka yang bukain pintu dan ngasih tahu Anda, terima setoran udah beres. Gua dulu bisnismen, tahu lah pejabat tuh bagaimana, tidak harus nyetor duit. Ada dengan pendekatan idealisme sekali, tapi kalau Anda jelas duit, jadi mau ngomong apa lagi? Itulah kualitas Anda. Jadi saya mesti ngomong apa lagi? Orang nanya ke saya nih sedikit lagi. Anda bilang Jokowi PKI, memang PKI gaya baru. Apa dasarnya? Dia dalam situasi bulan Februari kok nggak salah 2024 dia sempat-sempatnya mengeluarkan Kepres 28 yang menyatakan dalam G30S65 PKI itu cuman korban urusan apa di pengeluaran Kepres itu ditindaklanjuti dengan Kepres dan Inpres segala macam yang memfasilitasi bantuan negara buat kalau bukan PKI urusannya apa ngurusin gituan. Jawabnya gampang. Yang saya bingung TNI, polisi atau partai politik sendiri kok bungkem Bang, tentang Kalau saya nggak heran lah. Jokowi berani gitu kan karena sudah dikendalikan. Saya baca di medsos, mohon maaf, Pak Listio Sigit Kapolri sekarang dan Pak Agus Wianto Panglima sekarang dulunya deketan kenalan pribadi waktu di Solo. Ya sudah ada ikatan sejarah yang ngomong apa. waktu malam. Jadi waktu mau ngomong apa lagi? Nah sekarang pertanyaan untuk Pak Kapolri Listio Sigit itu kasus Sambo Anda kok diem aja dan nggak dicopot nggak? Kenapa ya? Itu ada geng. Dan ini nggak kaget saya ulangi lagi, paparan riset teman saya waktu itu masih di BIN November 2015 dia mengatakan sasaran dari PKI Gabur ada mengendalikan institusi polisi. Kalau TNI nggak bisa, tapi polisi dikendalikan. Caranya ada cita kayak begini. Saya nggak percaya betul. Jadi dikendalikan polisi. Tidak semua yang baik banyak, tapi dibuat tidak berbunyi. Listio Sigit bertahan, kasus Sambo. Kenapa? Sambo kalau gua jadi Sambo ya gampang. Kalau macam-macam gua buka, siapa yang terima duit dari gua kan begitu banyak. Listio Sigit nggak nuduh, saya nggak tahu. Anda jawab sendiri aja. Jadi udahlah. Nah, kalau sudah demikian mau ngomong apa lagi kalau kita diam aja? Saya tidak mau jadi orang baik, saya mau jadi orang benar. Biar publik tahu. Jadi tetap berjuang Bang ya? Tetap berjuang. Walaupun kita sukses ya. Udah 80-an nih Bang. Saya nggak ada urusan, saya nggak terima duit, saya nggak butuh jabatan. Jadi umur bukan jaminan Bang. Bukan jaminan. Bukan. Jadi kita minta mahasiswa berjuang. Kami yang tua-tua siap membantu ya Bang ya. Baik secara moral. Kalau enggak bukan bantu, kita mau bergerak sendiri. Oh, kalau nggak mau kita yang bergerak Bang. Bukan mau nggak mau kita bergerak sendiri, saya nggak tergantung sama Anda. Mahasiswa sekarang kan nggak tahu ya. Saya sih terima kasih masih ada yang bergerak, tapi tolong dilihat ke belakang. Bagaimana dampak gerakan mahasiswa sekarang, kualitas dampak dibandingkan dengan zaman mahasiswa saat reformasi, paling tidak saat sebelum reformasi masa saya masih